Ya, mungkin ini agak mengejutkan bagi sebagian teman-teman di gereja karena saya yang akan bersaksi, tapi memang sudah waktunya saya harus terbuka supaya ketika banyak orang yang terjebak dalam jerat maut ini bisa segera terlepas. Nah, Bapak Ibu semua, awal kebangkrutan keuangan keluarga kami harus cerita dulu awalnya supaya bisa dipahami kenapa sampai kami terjebak ya. Lalu kemudian bagaimana proses yang kami harus jalani. Jadi saya khususnya karena semua debitur atas nama saya, terlilit pinjaman yang total kalau dijumlah semuanya itu 40 kali lipat dari income Bapak Ibu. Ini bukan sesuatu yang membanggakan, ini memalukan sekali. Dan itu tidak langsung besar ya, itu awalnya memang kami lakukan untuk renovasi rumah dan berikut-berikutnya sampai akhirnya sekitar bulan Mei 2019 ada banyak pinjaman yang tidak bisa terbayarkan lagi. Jadi ada kredit untuk dengan agunan rumah kami ada di bank, kemudian kredit dengan agunan mobil di lembaga keuangan yang lain, ada 3 kredit card, ada kredit tanpa agunan di beberapa bank, ditambah lagi dengan kebutuhan-kebutuhan, akhirnya untuk bayar cicilan itu ambil dari full income. Lalu bagaimana dengan kebutuhan di rumah? Mau tidak mau, tambal sulamnya dari fintech. Fintech online yang saya merasa yakin waktu itu saya bisa atasi dengan uang yang saya dapat bulanan, tapi sebenarnya pembukuan saya waktu itu semrawut. Nah, mengapa saya berutang? Karena waktu itu kondisinya sumber income kami sekeluarga itu hanya satu dari saya sendiri. Pak Sango tidak bekerja tetap sejak kena stroke pendarahan bulan Agustus tahun 2010. Setelah pulih setahun kemudian mencoba berbisnis dengan teman, tapi kemudian gagal. Kemudian dengan saudara malah kena bohong. Jadi akhirnya coba upayakan sendiri, urus jual beli tanah dan broker kecil-kecilan, namun tetap penghasilan itu tidak bisa menutupi kebutuhan keluarga. Kebutuhan makin meningkat ketika anak sulung kami udah mulai kuliah di luar kota. Jadi biaya hidup bukan cuma untuk kami sekeluarga saja, tapi sudah ada tambahan satu, karena satu tinggal di luar kota. Lalu menyusul tahun berikutnya anak kedua kami harus kuliah lagi. Biaya kuliah di swasta itu besar sekali ya saudara. Lalu anak kami yang kedua ini kuliah di Jakarta, lalu kemudian karena ada insiden yang membuat dia trauma, akhirnya dia memilih Universitas Swasta Kristen di Kota Bandung. Ini pun biaya lagi, biaya hidup di sana juga tidak murah. Nah, mengapa hutang saya akhirnya makin lama makin banyak dan melilit, yang membuat kami itu bangkrut sampai ke titik minus, bukan titik nol. Karena sebenarnya ada 2 kebodohan yang saya lakukan. Yang pertama, saya melakukan pinjaman karena kebutuhan. Jadi kebutuhan itu relatif dan setiap hari selalu ada, akan selalu ada dan bisa meningkat. Jadi kalau meminjam berdasarkan kebutuhan dan untuk menutup kebutuhan harus dengan meminjam, maka resikonya sudah jelas. Ini akan melilit kita, akan membahayakan kita karena itu akan membentuk pola hidup, pola pikir. Lalu kebodohan yang kedua adalah meminjam di banyak tempat dan di tempat yang salah. Nah, pinjaman yang terlalu banyak bikin stres sendiri dan itu yang memang terjadi pada saya, apalagi di tempat yang salah. Yang salah itu yang bunganya besar, bukan pinjaman online saja yang bunga besar. Ya, ada salah satu yang katanya bank perkreditan, tetapi ternyata setelah dihitung karena kepepet kami oke dengan agunan, tapi ternyata setelah dicek, dicermati bunganya besar, potongan biayanya besar juga, bisa puluhan juta. Mereka kasihnya juga besar, tapi bunganya per bulan itu cukup besar. Lalu kemudian ditambah lagi dengan pinjaman-pinjaman di tempat yang ilegal. Ini yang membuat akhirnya bikin tekanan hidup sendiri. Jadi uang yang saya terima itu dipakai hanya untuk menggali lubang dan tutup lubang. Tutup lubang, terus tengah bulan belum selesai dapat gaji, belum bisa terima gaji, saya harus mulai lagi lakukan pinjaman untuk bayar cicilan ini, bayar cicilan itu. Ini benar-benar kebodohan yang tidak boleh ditiru siapapun. Apalagi ketika pinjaman online, benar yang Pak Juhono tadi jelasin, dan itu memang benar-benar luar biasa. Kolektor-kolektor itu waktu awal mereka manis, baik, tapi ketika kita telat sedikit, mereka tidak peduli, kita mau alasan apapun, kondisi apapun, mereka nggak mau tahu. Hari pertama, kedua, oke, masih bisa bersabar. Ketiga, keempat, mereka sudah mulai mengancam.
Hari kelima, keenam, entah kapan mereka sudah mulai bikin WA blast, SMS blast, mempermalukan kita, memberitahu nama kita, posisi kita, tempat tinggal di mana, nomor HP di mana, dia sudah bawa lari uang perusahaan dan sebagainya. Saya pernah dapat sharing juga terbuka dari beberapa teman jemaat, ya. Saya jelaskan memang posisinya bagaimana, tapi untungnya waktu itu saya sudah di jalan yang benar, artinya saya sudah proses penyelesaian di langkah keberapa. Nanti saya akan jelaskan bagaimana saya bisa keluar dari jerat maut ini. Kolektor itu sangat ganas, mengancam, mempermalukan, SMS blast, WA blast, sampai membuat saya sampai pada satu titik saya tidak kuat lagi untuk menanggung itu. Saya masih bekerja. Saya harus bekerja karena kalau tidak bekerja saya akan tambah stres, harus menghadapi tekanan SMS dan telepon dari kolektor-kolektor itu. Apalagi waktu itu saya sedang mempersiapkan sekolah untuk menghadapi akreditasi. Ya, jadi saya sampai mengalami psikosomatis. Badan itu bisa demam tiba-tiba, kepala sakit sekali, tangan gemetar, dan tidur setiap malam tuh hanya 2 jam. Nggak bisa lebih dari itu. Selebihnya saya akan gelisah sekali, keringat dingin, jantung berdebar-debar keras, apalagi kalau sudah mulai memegang HP atau telepon berbunyi. Ya, sampai pada satu titik di mana saya sudah mulai memikirkan, merancang kematian saya sendiri. Saya rajin ke gereja Bapak Ibu, tetapi saya bergumul dengan diri saya waktu itu karena saya bermasalah sekali. Saya tidak terbuka waktu itu. Saya menanggung semua sendiri. Saya merancang kematian saya sendiri. Sampai sekarang saya masih terngiang-ngiang. Ada salah satu stasiun yang saya waktu itu rancang saya mau lakukan bunuh diri saya, ya, seolah-olah itu sebagai sebuah kecelakaan. Tapi akhirnya ya Tuhan itu memang luar biasa baik. Tuhan itu menolong tepat pada waktunya. Jadi dalam kondisi seperti itu Tuhan datang memberi pertolongan pada saya dengan tidak yang saya pikirkan. Jadi bagaimana saya bisa mengatasi masalah ini, ada 4 langkah. Dari 4 langkah ini 2 langkah pertama itu sangat-sangat menentukan langkah berikutnya. Sangat menentukan keberhasilan. Yang pertama, nomor 1 adalah doa. Mau tidak mau harus berdoa. Enggak ada cara lain. Ya, enggak ada cara lain, memang harus berdoa. Minta pertolongan Tuhan, akui kesalahan, kebodohan di hadapan Tuhan. Itu yang saya lakukan. Bermalam-malam, setiap malam ketika saya udah nggak bisa tidur lagi, yang nomor 1 yang saya lakukan ya saya berdoa. Ketika lemah, saya nggak bisa berlutut lagi, nggak bisa lagi bersujud di lantai, saya sambil tiduran, sambil menangis, saya berdoa, Tuhan, tolong saya beri saya hikmat. Saya meminta hikmat, minta pertolongan, saya akui kesalahan saya. Saya pikir dalam doa saya itu Tuhan akan menjawab saya dengan cara memberikan orang yang baik hati, memberikan sejumlah uang, lalu hutang-hutang saya bisa ditutup lubang-lubangnya, sehingga saya cuma bisa berutang pada satu orang ini. Tetapi Tuhan itu luar biasa, Tuhan itu menjawab tepat pada sasarannya. Sasarannya itu di mana? Ya akar masalah saya. Bukan di hutangnya, tapi dari kebodohan saya itu tadi. Saya teringat khotbah Pak Doni tahun lalu ya Bapak Ibu, ada 3 hal yang menyebabkan kita jatuh dalam masalah kehidupan. Pertama, dosa. Caranya ya harus bertobat, ikuti lagi jalan Tuhan yang benar. Kedua, kebodohan yang membuat kita jatuh dalam masalah. Caranya gimana? Mau tidak mau, kita harus bersedia dididik. Lalu, ubah pola pikir. Yang ketiga, masalahnya itu ketika kita percaya pada Tuhan, kita beriman, kita nggak berbuat salah, tapi kita ada masalah. Mau nggak mau, kita harus bersyukur saja. Ingat, orang benar akan jatuh, tetapi dia akan bangkit lagi. Tuhan tidak akan membiarkan mereka tergeletak. Nah, kesalahan saya adalah kebodohan saya. Jadi, Tuhan menjawab doa saya dengan menyelesaikan akar masalahnya. Itu yang saya nggak duga. Nah, itu yang dijawab Tuhan lewat sebuah proses. Nah, langkah kedua, terbuka. Proses berikutnya yang ternyata Tuhan bimbing saya ke arah jalan yang benar itu adalah keterbukaan. Saya ingat sekali waktu pertama kali kami pindah rumah, lalu kemudian ada tulisan besar di dinding gereja, keterbukaan adalah awal pemulihan. Itu masih terekam dalam pikiran saya, dan itu menghantui saya pada saat saya bergumul mengatasi masalah ini. Hutang-hutangnya begitu banyak, bukan cuma pinjol. Pinjol itu sebagian sepersekian dari total hutang saya. Tapi memang pinjol ini yang benar-benar membuat
buruk menghantui saya, betul-betul membuat saya panik, merasa tidak ada harapan, sangat berdosa, sangat kotor di hadapan Tuhan, dan saya mau mengakhiri saja, terserah deh, mau masuk neraka juga boleh waktu itu. Tapi karena keterbukaan menyelamatkan, memulihkan saya. Nah, saya mulai membuka diri. Pertama, saya merasa saya sudah tidak kuat. Saya butuh orang yang lebih kuat. Saya lalu tepat tanggal 10 Juni, saya ingat sekali, 10 Juni 2019 saya WA Ibu Sandy. Saya minta waktu, Bu Sandy, ada waktu nggak? Saya mau bicara dengan Ibu malam ini, penting sekali. Karena saya sudah niat, kalau malam ini saya udah nggak sanggup lagi, saya mau keluar dari rumah, saya mau apalah, pokoknya saya mau menghabisi hidup saya. Saya meminta waktu, Bu Sandy langsung telepon saya, sigap, lalu beliau dengan sepenuh hati mendengarkan saya menangis waktu itu, saya terbuka. Hari-hari itu sebelum saya terbuka, saya memang bergumul, karena yang saya jaga adalah image tentang saya. Bapak Ibu kan tahu posisi saya ya, sebagai kepala sekolah di sebuah sekolah yang terkenal, dikit-dikit bawa anak berprestasi, sekolah itu punya kegiatan-kegiatan yang ya pokoknya mengangkat nama sekolah lah. Dan saya berusaha menjaga image itu di pikirannya Bu Sandy. Jadi saya berusaha tidak terbuka, tapi malam itu saya mau tidak mau, ini mungkin, bukan mungkin ya, ini jawaban Tuhan. Saya didorong untuk terbuka. Saya ceritakan semua, saya minta maaf sama Bu Sandy, saya sudah mempermalukan gereja Tuhan, saya sudah mempermalukan nama Tuhan, hidup saya sudah kotor di hadapan Tuhan. Wah, Bu Sandy, kesaksian hidupnya luar biasa, balik menguatkan saya. Beliau mengatakan bahwa di balik semua musibah ini ada maksud Tuhan yang luar biasa. Jadi saya terbuka. Malam itu saya bisa tidur lumayan 5 jam. Setelah itu, apakah besoknya masalah saya selesai? Enggak, saya harus menghadapi kolektor lagi. Tetapi hari itu saya menghadapi kolektor dengan lebih tenang, karena saya tahu saya tidak sendirian. Ada orang yang mendampingi saya, yang mengecek keadaan saya, dan saya harus men-sharingkan keadaan saya hari itu. Jadi setiap hari saya melakukan perbincangan, dan Bu Sandy akhirnya memperkenalkan saya dengan Pak Juhono. Pak Juhono, beliau adalah seorang pakar keuangan yang membantu banyak orang. Beliau juga punya waktu cukup banyak untuk menolong. Saya merasa apresiat sekali ketika Pak Juhono tanggal 15 Juni akhirnya menyediakan waktu untuk berdiskusi dengan saya berkonsultasi masalah ini. Bu Sandy cukup mengedifikasi Pak Juhono kepada saya, sehingga saya bersama dengan Pak Sango, kami berkonsultasi. Disitulah keterbukaan kedua yang kami lakukan. Kalau orang bodoh harus bersedia dididik dan harus mengubah pola pikir. Karena pola pikir saya yang salah, menutup kebutuhan dengan cara meminjam, itu yang harus dirombak. Kalau cuma menutup hutang saja, pola itu akan terulang. Tidak mengobati, tidak membereskan masalah sebenarnya. Jadi lewat keterbukaan itu, hari pertama kami konsultasi dengan Pak Juhono, kami mulai diajak bicara, berpikir dari mulai mengatur kembali keuangan keluarga. Cost of living kami diperbaiki lagi, dihitung dengan benar, memanage keuangan. Lalu kebutuhan kalau nggak bisa ditekan, harus memperbesar income. Apa yang bisa dilakukan? Persis seperti cerita tentang 2 raja-raja tadi. Ya, apa yang ada pada kita, lakukan. Apa yang bisa dilakukan, lakukan. Jangan diam saja lalu lakukan pinjaman, itu salah sekali. Lewat Pak Juhono, saya juga diperkenalkan dengan Koperasi Mitra Teladan yang beliau pimpin. Lewat itulah, saya juga dibantu untuk mulai menghitung, memprioritaskan mana yang harus dibereskan. Jadi saya, waktu pertama kali datang Pak Juhono, saya bawa list pinjaman saya. Itu warna-warni. Stabilo kuning itu tandanya harus dalam waktu dekat dibayar. Yang merah itu sudah besok harus dibayar. Yang hijau sudah selesai saya bayar. Itu Pak Juhono mungkin masih terekam kali ya. Itu warna-warninya bagus, tapi isinya membuat saya trauma. Ya, itu benar-benar saya benar-benar pikiran gelap sekali waktu itu. Jadi diatur lagi, hutang itu dibuat list, dibuat prioritas, mana yang pakai agunan, mana yang tidak, mana yang legal, mana yang tidak, mana yang bunga besar, mana yang tidak, mana yang aset, mana yang harus diselamatkan, mana yang bukan prioritas, tapi ada caranya untuk menghadapi. Jadi ini keterbukaan, ini langkah kedua. Penting sekali keterbukaan. Lalu setelah itu, apa yang harus dilakukan? Saya nggak bisa diam saja. Karena ini masalah menyangkut keluarga, jadi saya harus terbuka pada keluarga. Anak udah besar, jadi kami terbuka. Saya dan suami mulai terbuka pada anak saya, Claudia, Gracia yang di luar kota. Mereka pun akhirnya
Mereka juga pernah dapat SMS blast, WA blast tentang saya, pinjaman saya. Ya, mereka tahu masalah yang sebenarnya. Ya, puji Tuhan, Gracia kemudian mencoba menutupi biaya hidupnya dengan menjadi bartender di sela-sela kuliahnya. Jadi dia sekarang udah pandai meracik kopi. Ya, walaupun dia sekarang udah kerja ya di Cirebon. Claudia dengan kepandaiannya bikin desain, dia sudah mulai berani menerima jasa dari teman SMA-nya yang sudah kerja di Bali, di mana minta dibikinin desain, dan dia coba menutupi biaya, menambah uang sakunya itu, meringankan biaya. Jadi itu yang kami lakukan karena keterbukaan itu. Kami juga terbuka pada keluarga besar, mau nggak mau, karena keluarga besar terima SMS blast itu. Saya harus terbuka, ceritakan semua. Adik saya, kakak saya, keponakan semua, mereka akhirnya ikut mendoakan, mereka ikut berdiskusi, bagaimana, mana yang prioritas, mereka ikut bantu. Ya, saya tidak meminta, saya bilang saya lagi dibantu Pak Juwono dan tim, dan koperasi. Tapi mereka ikut berdiskusi, memikirkan, menanyakan keadaan saya, setiap hari mereka menanyakan. Saya merasa tidak sendirian lagi. Suami juga merasa tidak sendirian lagi. Lalu apa yang saya lakukan, keterbukaan itu bukan cuma untuk sampai di situ aja Bapak Ibu. Karena pinjol ini, gara-gara pinjol ini, SMS blast, WA blast, saya harus terbuka pada rekan kerja. Karena ada 1-2 yang menerima itu. Bahkan ada rekanan orang tua yang konfirmasi ke saya, dan saya bersyukur mereka terbuka, mereka nggak diam-diam ngomongin saya di belakang, mereka terbuka, Bu Christine saya dapat SMS ini, apa benar Bu? Saya bilang, karena keterbukaan saya dengan Pak Juwono dan Bu Sandy, mereka yang mengingatkan saya, mentoring saya, kalau ada SMS seperti itu, jawab saja terus terang. Memang kita harus berjalan dalam terang, akui, tapi kasih tahu kita sedang berproses. Ya, kita proses dengan cara yang benar, bukan dengan cara membayar bunga besar-besaran, gila-gilaan seperti itu. Jadi kami terbuka, saya terbuka pada rekan kerja, saya ceritakan semua, tapi kami berproses juga. Lalu saya juga harus ke atasan saya, ke pengurus saya. Ya, itu di sela-sela kesibukan untuk akreditasi. Ya, bayangkan Bapak Ibu ketika stres, ketika saya harus mengatasi masalah psikosomatis fisik saya, Tuhan beri kekuatan. Itu jawaban Tuhan juga. Bukan karena kekuatan saya, itu karena kasih karunia Tuhan. Apalagi setelah saya berhenti bekerja, saya dengar hasil akreditasi itu nambah 5 poin Bapak Ibu. Itu buat saya itu penghiburan, Tuhan itu kasih penghiburan ya. Walaupun saya sudah tidak di sana lagi, tapi teman-teman itu mereka senang karena hasil akreditasi Jeripaya, dan mereka tahu pergumulan yang kami alami waktu itu. Mereka merasa diberkati, dan dari 92 nilai menjadi 97 poinnya. Itu enggak mudah, dan itu karena kasih karunia, bukan karena kekuatan saya. Kalau enggak, saya itu udah enggak ada sampai saat ini. Nah, itu 2 langkah besar yang menentukan keberhasilan. Doa itu penting, Tuhan menjawab tepat pada sasarannya. Jangan kita batasi kuasa Tuhan. Saya membatasi kuasa Tuhan dengan menganggap bahwa Tuhan akan kirim orang. Enggak, bukan orang yang dimaksud untuk bayar utang saya, tapi saya harus bertanggung jawab terhadap perbuatan saya, dan saya menyelesaikan semua. Lalu bertindak. Nah, yang langkah ketiga adalah bertindak. Apa yang harus saya lakukan? Tindakan apa? Tindakan yang saya lakukan nomor 1 adalah tindakan sesuai hasil mentoring. Jadi ketika mentoring itu bertindak lawan pikiran yang salah dengan pikiran yang benar sesuai firman Tuhan, Bu Sandy dan Pak Doni ke mentor ke suami saya, Bu Sandy ke saya, melawan pola pikir yang salah, pikiran-pikiran salah dari iblis, tipu daya iblis dilawan dengan firman itu kami lakukan. Itu perang melawan roh, itu memang betul, luar biasa. Lalu kemudian mentoring dari Pak Juwono, saya mulai menata keuangan. Jadi kalau kami mau pertemuan mentoring berikutnya, kami harus lapor dulu Rumah Kristus. Itu ada pembukuan keuangan. Ada pengeluaran R itu tentang rumah, utilitas, U-nya itu PLN, telepon, dan sebagainya. Kemudian M-nya itu tentang makan, biaya anak, kemudian dan lain-lain. Itu banyak. Mungkin Pak Juwono nanti di slide berikutnya ada menjelaskan tentang Rumah Kristus. Jadi kami harus laporkan pengeluaran kami. Itu mentoring itu yang dilakukan. Lalu kemudian yang berikutnya saya harus ke OJK. Ke kantor OJK untuk melihat report slik saya, kondisi keuangan saya selama ini berurusan dengan perbankan, dengan lembaga keuangan. Dari situ saya bisa melihat pemetaan keuangan saya, dan dari situ hasil OJK itu saya bernegosiasi. Jadi dari hasil mentoring itu saya harus bertanggung jawab dengan perbuatan saya, dengan pinjaman saya tidak boleh lari dari hutang saya harus bertanggung jawab, saya harus bayar itu hutang,
dengan apa yang bisa kami lakukan, tapi harus dengan negosiasi. Ya, itu perjuangan. Saya harus datang ke satu bank, nego, belum oke, ditelepon, dimarah-marahin, saya tetap harus terima, tetap hadapi ya, ini langkah keempat sebenarnya. Nah, yang ketiga ini bertindak sesuai mentoring itu, hadapi nego dengan bank, ya, dengan lembaga keuangan yang legal itu. Lalu kemudian yang ketiga, tindakan apa lagi? Saya harus bikin list mana pinjol yang legal, mana yang ilegal. Yang ilegal belum jadi prioritas karena mereka ngawur cara kerjanya. Dan luar biasanya tahun 2019 pada saat saya sedang tercekam, itu Tuhan punya cara juga buat saya, itu saya melihat itu Tuhan punya cara menolong saya. Tiba-tiba itu seperti Tuhan berteriak pada angin ribut di Danau Galilea, diam, tenanglah. Bapak Ibu tahu, sekitar bulan Agustus tiba-tiba ratusan pinjol ilegal itu diblokir pemerintah. Ketika pemblokiran itu terjadi, di HP saya itu ada akun, ada aplikasi yang masih aktif, itu saya lihat aplikasi itu udah tidak aktif lagi. Lalu nomor-nomor WA kolektor tiba-tiba bisnis account semua berubah. Mereka udah nggak bisa dikontak dan tidak bisa mengontak. Dan beberapa waktu kemudian WA saya tiba-tiba diblokir oleh provider WA. Karena ada beberapa kolektor yang mengulang-ulang tekanan, intimidasi, kekerasan, kalimatnya itu jahat-jahat sekali Bapak Ibu. Dan saya memang memberi jawab sesuai hasil mentoring. Cara jawab yang benar kepada kolektor, saya jangan sampai panik, saya tidak boleh panik, tidak boleh terpancing marah, tunjukkan itikat baik mau bayar, tapi bayar pokoknya aja. Itu yang saya ulang-ulang dan akhirnya kena blokir provider WA. WA saya tidak aktif. Saya lapor Pak Juwono, saya lapor Bu Sandy ini gimana WA saya tidak bisa lagi komunikasi dengan teman kerja. Bu Christian harus fokus pada yang legal dulu. Selesaikan yang legal. Karena yang ilegal ini akan mengganggu fokus. Jangan aktifkan itu, tapi kalau mereka kejar dengan WA dan telepon nggak apa-apa, layani saja. Tetap bayar dengan cara benar. Ya, itu yang kami lakukan. Saya lakukan bertindak mengatur mana yang legal, mana yang ilegal. Saya harus atur dulu, karena kekuatan saya nggak seberapa untuk membayar hutang. Ya, lalu kemudian saya harus menonaktifkan aplikasi pinjol. Hati-hati Bapak Ibu, karena ketika kita download aplikasi, mereka minta izin akses ke storage kita, data internal kita. Lewat data itu mereka bisa kunjungi catatan-catatan kita, kemudian nomor kontak kita. Makanya mereka bisa SMS blast, bisa WA blast kemana-mana, karena mereka bisa akses data kita. Jadi saya nggak langsung uninstall, saya langsung background datanya saya off-kan, saya langsung matikan semua yang connecting dengan email dan sebagainya, saya matikan semua, baru kemudian saya uninstall. Tapi saya sudah punya catatannya, saya nggak hapus semua, saya punya backup-annya secara manual. Ya, kemudian semua itu saya simpan, saya atur, saya mulai atur langkah saya, tindakan prioritas saya. Saya hubungi bank resmi kartu kredit, padahal saya nggak bermasalah loh Bapak Ibu. Pak Juwono suruh tutup, nggak boleh, karena apa? Karena pola pikir nanti, bahaya. Ketika kita merasa, untuk beli kebutuhan pakai gesek kartu kredit, kan kartu kredit nggak bermasalah. Bayar cuma 300.000 per bulan aja bisa pakai belanja lagi. Nah, itu pola pikir yang salah. Itu yang harus, jadi Pak Juwono bermasalah apa enggak, pokoknya yang namanya pinjaman, kartu kredit, tutup semua. Sempet awalnya saya bilang, Pak, ini kan nggak bermasalah Pak, bisa menolong saya, loh nolong dengan cara salah itu nggak bener. Pokoknya mentoringnya Pak Juwono awal-awal itu bener-bener nggak enak, tapi nggak enak itu yang menyelamatkan, ya benar. Jadi bertindak itu sesuai dengan mentoring. Bapak Ibu kalau dalam keadaan tertekan butuh mentor, orang yang lebih kuat dari kita, orang yang bisa melihat seperti ada di pesawat. Oh, Anda salah jalan, harus belok kanan, harus belok kiri. Butuh mentor. Mentor lah yang bisa melihat seperti itu. Langkah yang keempat, saya harus hadapi. Nggak boleh lari. Orang fasik tidak mengembalikan apa yang dipinjam. Saya nggak mau jadi orang fasik. Jadi saya harus bertanggung jawab, saya harus mengembalikan. Jadi saya harus hadapi. Caranya gimana? Layani, seperti tadi, dalam bertindak tadi. Ketika kolektor datang menelepon, terima saja. Ya, saya tahu, saya masih punya hutang, belum dibayar, kami dalam keadaan bangkrut, kami tidak bisa membayar, tapi kami niat bayar, tolong bantu kami beri keringanan, bayar pokoknya saja. Kami tidak sanggup. Ibu udah
berapa bulan nih, 3 bulan, udah denda, sekian. Dendanya itu angkanya mustahil. Dari pinjaman cuma 1,5 juta, denda itu akhirnya bunganya akumulasinya bisa sampai 10 juta. Dalam 3 bulan 10 juta Bapak Ibu. Itu ngeri, itu baru satu pinjol. Kalau pinjol legal biasanya kalem-kalem kolektornya, tapi bunganya juga melilit. Jangan kira tenang-tenang aja, diam-diam, oh kolektornya aman nih. Enggak, bunganya jalan terus. Mereka udah nggak peduli dengan negosiasi. Kalau yang legal, ya justru yang ilegal ini yang mengganggu, bikin rusuh. Jadi tetap layani baik, lalu minta dengan cara resmi tagihan. Saya lakukan itu. Saya minta cara resmi, tolong perusahaan, wah ibu kan pinjamnya dengan online, tidak dengan resmi. Oh, Anda udah mengambil data saya resmi. Kenapa saya harus minta resmi? Karena data saya udah disalahgunakan. Saya minta resmi, saya niat bayar loh. Jadi itulah yang saya omongkan. Tertulis lewat SMS, saya kasih alamat email. Saya tidak mau percakapan lewat telepon langsung lagi, tapi tagihan semua harus lewat email. Lalu kalau saya sudah bayar, pelunasan juga harus lewat email dengan kop resmi. Itu yang diajarkan. Itu yang dimentor oleh Pak Johono, Bu Sandy, dan juga sempat saya dikonfirmasi oleh salah seorang pengacara waktu itu, dibantu pengacara, hanya sifatnya konsultasi terbuka saja. Beliau juga mengatakan karena membantu juga klien-klien yang mengalami tekanan karena pinjol. Ibu udah benar caranya, lakukan. Saya hanya konfirmasi, ternyata benar yang dilakukan. Memang harus begitu Bapak Ibu, kuat-kuatan. Kita tahu kita posisinya salah, ya kita akui itu, tetapi di depan pinjol kolektor jangan kita lemah, kita tetap harus percaya diri, yakinlah bahwa cara kita benar, kita niat bayar tapi dengan cara yang benar, ya. Jadi seperti itu kira-kira, dan ini memang makan waktu. 3 bulan pertama mentoring itu benar-benar melelahkan. Saya pikir aduh Tuhan tolong saya. Sekarang progres kami sudah luar biasa, sudah bagus 90%, artinya di masa pandemi ini justru kami bisa menemukan kedamaian, ketenangan. Saya berpikir-pikir seandainya waktu dulu, tahun lalu kami tidak cepat bereskan, kami nggak tahu masa pandemi ini kami mungkin udah morat-marit, hidup kacau dan sebagainya. Ya Tuhan itu punya cara kerja luar biasa. Ya jadi masa-masa pandemi ini justru masa keheningan kami menikmati kehadiran Tuhan, bisa fokus pada Tuhan, saya mulai bikin buku pengalaman hidup saya berjalan dalam lembah kekelaman, judulnya. Mudah-mudahan cepat selesai itu buku. Ya, dan saya bersyukur Tuhan kirimkan penolong yang luar biasa, Bu Sandy, Pak Doni, Pak Johono. Nah, lewat pertemuan ini saya mau ingetin teman-teman ada 4 hal kesimpulannya, bukan 4 langkah lagi ya. 4 hal. Yang pertama, sesulit apapun kehidupan kondisi keuangan kita, kalau untuk kebutuhan jangan pernah berhutang. Nggak boleh, apalagi berhutang di tempat yang salah, yang bunga besar, yang ilegal. Kita mencari masalah untuk diri kita sendiri. Kita menghancurkan diri kita sendiri. Nah, kalau sudah terbelit, memang harus butuh mentor. Nggak bisa jalan sendiri Bapak Ibu, harus ada mentor. Ya, lalu kedua, belajar hidup apa adanya. Ya, itu gaya hidup tadi. Ya, cukupkan, tahu dirilah gitu. Nah, saya, suami, anak-anak, puji Tuhan lah. Ya, semua bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Lalu yang ketiga, kalau memang kebutuhannya nggak bisa ditekan, udah tiarap, kata Pak Johono, istilahnya dulu di mentoring, ya udah perbesar income, caranya bagaimana? Anak-anak udah besar, ayo ajak diskusi, gimana caranya? Sama, apalagi di masa pandemi gini, wah bisnis, wah kalau hidup berkeluh kesah, mengasihani diri sendiri, self pity, kayak kata Bu Sandy, Pak Doni, itu akan melemahkan kita, malah nanti ujung-ujung meragukan kasih Tuhan, bener nggak sih Tuhan sayang sama saya? Akhirnya jadi kayak begitu, padahal hanya karena kita membiarkan kita lemah gitu. Jadi perbesar income, buat diri kita produktif lah. Tetap produktif. Dan yang terakhir, yang keempat, pengalaman kami adalah bangun komunikasi yang terbuka dengan mentor, dengan pasangan, dengan keluarga, supaya bisa saling menopang. Jangan sok jago sendirian. Saya dulu sombong rohani, merasa jago, merasa bisa semuanya. Ternyata saya terpuruk juga. Ya puji Tuhan, Tuhan proses saya, Tuhan hancurkan saya, jadi bejana yang baru. Terima kasih, semoga kesaksian ini memberkati kita.